Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya. Oh, saya selalu luar biasa. Saya selalu senang banget. Ya. Oke Ibu, jadi karena Ibu hari ini sehat, Ibu hari ini baik, tentu Ibu juga tahu kan kenapa hari ini kita bertemu. Ya. Jadi untuk hari ini saya akan menjadi supervisor Ibu ya, yang akan mengamati bagaimana proses coaching Ibu nanti pada akhirnya. Nah, tentunya Ibu sudah paham kan terkait dengan rubrik penilaian yang saya harapkan. Untuk rubrik penilaian yang saya harapkan di sini, saya ingin agar Ibu itu memiliki prinsip dari coach itu. Ya. Jadi baik itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada akhirnya. Ya. Jadi saya harap Ibu memiliki itu ya. Dan saya juga ingin agar Ibu juga nanti bisa memiliki kompetensi inti dari coaching itu ya, yaitu Ibu harus kehadiran penuh di situ, mendengarkan yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan penuh rasa. Ya, rasa itu memang penting banget ya, Ibu, agar nanti pada akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan jangan sampai juga Ibu lupa terkait dengan penggunaan alur tangan. Ya. Jadi di situ kira-kira Ibu bisa pahami apa yang saya sampaikan tadi? Ya, siap, sudah paham Bapak. Ya. Jadi kira-kira nanti di coaching nanti kompetensi seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses ini? Ya, baik Bapak. Jadi begini, kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait coaching yang saya akan lakukan di sini yaitu dengan mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot terkait dengan teknik rasa seperti itu Bapak. Oh, bagus ya. Jadi nanti Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu luar biasa, saya senang banget. Jadi kalau Ibu lihat kan ada dua kompetensi itu. Yang mana yang ingin Ibu tonjolkan atau yang mana yang mungkin Ibu ingin kembangkan terlebih dahulu? Terkait dengan dua kompetensi yang saya lakukan tadi Bapak, yang pertama yang saya akan kembangkan itu mendengarkan secara aktif, kemudian menggali potensi kunci agar kunci dapat menemukan solusi dari masalah yang ditemui seperti itu. Wih, bagus sekali ya, memang benar karena memang kalau mendengarkan secara aktif itu merupakan salah satu kunci sih untuk bagaimana caranya kita menggali banyak hal dengan kunci itu. Karena ketika kita mendengarkan dengan aktif, si kunci itu akan berpikir bahwa kita sangat ingin untuk mengetahui apa yang dia sampaikan. Jadi itu kita juga bisa bertanya terkait dengan indikator apa sih yang ingin dicapai pada akhirnya. Jadi ya semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Dan kalau Ibu sendiri apa sih indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam coaching ini? Kalau masuk indikator ketercapaian yang ingin saya tuju adalah dalam percakapan menggunakan alur kita secara runtun, kemudian menggali ide-ide dari kunci agar beliau dapat menemukan solusi-solusi, lebih banyak solusi terhadap masalah yang dimiliki itu Pak. Oh, berarti Ibu ingin banget untuk menggunakan alur kita untuk mendapatkan solusi ya? Ya, bagus sekali, saya senang ya. Semoga nanti Ibu bisa untuk melakukan apa yang sudah Ibu kiatkan tadi, apa yang sudah Ibu siapkan tadi terkait dengan bagaimana cara menggunakan alur kita, terus bagaimana caranya Ibu untuk menggali secara maksimal potensi yang ada di coaching pada akhirnya ya. Hanya itu ya Ibu yang ingin saya tanyakan. Saya berharap nanti Ibu bisa lebih memaksimalkan ya, dan Ibu bisa menjadi sebuah kereta yang akan mengantarkan si coaching menuju pada tujuan yang ingin disampaikan, dan saya berharap Ibu bisa memfasilitasinya dengan baik. Ibu percaya bisa memfasilitasinya? Pasti. Oke, semoga lancar ya Bu ya. Baik, siap Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat siang Ibu, apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu, kabar saya baik hari ini. Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik sekali Ibu. Ibu, apakah ada yang ingin Ibu ceritakan atau Ibu sampaikan kepada saya? Jika Ibu tidak sibuk, saya ingin berbincang sedikit dengan Ibu tentang permasalahan saya di dalam kelas. Apa yang menjadi permasalahan Ibu di dalam kelas? Di sini saya memiliki seorang siswa yang belum bisa
apa tujuan yang mencapai setelah percakapan kita hari ini? Di sini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Mungkin setelah saya bercerita dengan ibu, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Baik. Jadi masalah spesifik masalah apa yang ibu hadapi di kelas saat ini? Nah, dulu Bu, di sini ada siswa di kelas saya yang tidak bisa membaca dan menulis dengan baik, karena anak sekarang kan dia di sini kan kelas 4 ya. Sekarang kan anak kelas 4 itu seharusnya sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, tapi anak ini belum bisa membaca, juga belum bisa menulis dengan baik. Disuruh mendadak-dadak, kali saya nanya masih tidak bisa dibaca seperti itu. Baik, jadi permasalahan itu tadi dari anaknya ada anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, ibu sudah mengamati dari pengamatan ibu. Kenapa anak ini belum bisa menulis atau membaca? Seperti itu Bu, sudah Bu, saya sudah menelusuri bagaimana latar belakang anak ini di kelas 2 itu ya, di kelas 2, di kelas 3. Nah, saya sering memperhatikan dari caranya belajar dan menanyakan langsung pada guru wali kelasnya yang terdahulu. Kemudian dari wali kelasnya, kenapa anak ini sampai tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Apa penyebabnya seperti itu? Dari apa yang saya amati, anak ini malas untuk belajar Bu, dalam membaca dan menulis, karena dia kurang termotivasi dalam pembelajaran. Apabila sudah berkaitan dengan membaca dan menulis, dia pasti tidak ingin belajar seperti itu Bu. Ya, jadi anak ini tidak bisa membaca dan menulis karena malas, kemudian kurang motivasi seperti itu gitu ya. Nah, untuk meningkatkan semangat untuk membaca, menulis, apa langkah-langkah yang akan ibu lakukan untuk meningkatkan semangat anak ini untuk membaca, menulis, kemudian memotivasi anak ini supaya menjadi semangat untuk membaca dan menulis? Di sini saya melakukan berbagai cara Bu, mencoba metode pembelajaran yang mungkin membuat anak ini menjadi tertarik dalam belajar membaca, menulis. Saya pernah melakukan metode-metode yang agar anak ini lebih semangat dalam belajar. Tapi anak ini masih saja susah untuk fokus dalam pembelajaran. Saya pun selalu berdiskusi dan berkomunikasi dengan wali kelasnya yang terdahulu agar mencari perbandingan dari pembelajaran saya dan pembelajaran yang terdahulu. Dari kondisi yang ibu sudah sampaikan, kondisi ideal seperti apa yang diharapkan dari anak tersebut? Nah, kondisi ideal yang saya harapkan seperti sekarang, tentunya saya berharap anak ini bisa menulis dengan baik dan membaca dengan lancar Bu, seperti teman-temannya yang lainnya. Berarti dari ibu ini membaca anak ini membaca, menulis seperti teman-temannya. Ya. Apa ada yang bisa ibu lakukan untuk meningkatkan semangat membaca, menulis anak ini seperti teman-teman lainnya? Saya sudah melakukan berbagai cara Bu, mencoba metode pembelajaran yang mungkin membuat anak ini menjadi tertarik untuk belajar, membaca dan menulis. Saya pernah mencoba metode NHT di dalam kelas agar anak ini mau berkontribusi dalam pembelajaran. Saya juga selalu berdiskusi dan berkomunikasi dengan wali kelasnya yang terdahulu mengenai pembelajaran yang saya lakukan dan pembelajaran yang terdahulu yang mereka lakukan sekarang. Luar biasa sekali ya. Apakah ada metode lain yang ibu akan coba selain metode-metode yang ibu sebutkan tadi? Saya juga mengajak anak tersebut untuk melakukan pendekatan personal dengan mengajak duduk dan belajar di samping saya, menyelipkan sedikit sela-sela pembelajaran seperti itu. Luar biasa. Ya, untuk membantu siswa ini mau berusaha membaca dan menulis dari level 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan penggunaan metode tersebut untuk menarik minat membaca dan menulis mulai di kelas itu? Dari menurut
melihat usahanya untuk menyelesaikan setiap suku kata demi suku kata dalam sebuah kata dan kalimat. Hanya saja dia belum terlalu lancar untuk membacanya, Bu. Apabila ada konsonan di tengah-tengah kata. Nah, dan berkaitan dengan menulis, walaupun belum terlalu bisa, yang penting anak itu sudah mau berusaha untuk menulis, walaupun tulisannya itu masih belum bisa terbaca dengan baik. Berarti dari gambaran dari 6 yang Ibu gambarkan tadi ya, terus Ibu ingin melihat seperti apa anak ini di angka berapa? Saya sih optimis ya Bu ya, menaikkan levelnya menjadi 8 atau sampai 9 Bu ya. Menaikkan level itu tentunya diperlukan usaha dan kesabaran yang luar biasa dari saya ya. Iya, itu luar biasa sekali ya. Ya, nah dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana yang Ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Apa yang bisa Ibu ambil? Dari tadi yang saya berbicara dengan Ibu, saya menemukan ide-ide baru yang dapat saya lakukan untuk menambah motivasi anak ini agar dia lebih bisa belajar menulis dan membaca. Saya akan memberikan trik sulap dalam pembelajaran serta melibatkannya dalam kelompok bersama teman-temannya untuk berkolaborasi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Wah, luar biasa sekali Ibu idenya ya. Agar acara tersebut berjalan lancar, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu menyusun acara tersebut, menjalankan rencana Ibu inginkan seperti itu? Ya, tentunya saya mengharapkan dukungan dari rekan sejawat, dari orang tua siswa, dari teman-teman sekelasnya, dari kepala sekolah, dan tentunya orang tua teman-teman sekelasnya. Iya, berarti Ibu membutuhkan bantuan dari orang tua, rekan sejawat, kemudian Ibu mata pelajaran lain dan teman-teman sekelas. Nah, dari pihak-pihak tersebut, agar rencana Ibu berjalan lancar, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan atau untuk melakukan rencana tersebut? Waktu yang saya butuhkan tentunya tidak bisa dipastikan ya Bu, karena ini usaha dalam meningkatkan bisa anak itu bisa belajar membaca dan menulis ya Bu ya, agak lama sedikit Bu. Tapi saya sangat berharap waktunya tidak begitu lama agar anak tersebut bisa berkembang lebih baik lagi. Ya, baik, berarti berproses seperti itu ya, ya benar sekali Bu. Nah, dan proses yang lancar, Bu, kapan Bu akan melakukan rencana yang sudah Ibu susun tadi? Saya akan segera melakukannya, mungkin saya akan melakukannya mulai minggu depan setelah liburan sekolah ya, tanggal 7 Oktober lah Bu. Baik, segera mungkin ya Bu ya, segera kemudian dalam kondisi apa saja Ibu akan melakukan rencana Ibu tersebut? Di setiap pembelajaran di kelas ataupun saat jam istirahat atau mungkin pas jam pulang Bu, saya memberikan pelajaran tambah sedikit sambil menunggu dia menunggu jam pulang. Ibu dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, segala hal yang direncanakan tentunya akan dilaksanakan dan saya berharap semua berjalan sesuai dengan rencana ya. Nah, ada pertanyaan ini dari sendiri ya, komitmen apa yang dilakukan agar rencana ini berjalan sesuai dengan harapan? Tentunya komitmen dari diri sendiri ya Bu ya, yaitu konsisten Bu. Konsisten untuk melakukannya agar murid saya dapat mengalami perkembangan yang lebih baik lagi dalam membaca dan menulis. Nah, saya merasa ide Ibu bagus sekali ya. Selanjutnya ada dukungan yang lain yang dibutuhkan, atau mungkin dari dukungan sekitar atau dari Ibu sendiri? Dukungan dari sarana prasarana Bu, orang tua, kepala sekolah, murid-murid di dalam kelas atau rekan guru tentunya sangat penting bagi saya dan terutama diri saya sendiri. Semoga semua bisa berjalan lancar ya, agar Ibu dapat mengatasi kegagalan yang dirasakan atau kebingungan yang dirasakan saat menghadapi masalah Ibu di kelas. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah dapat berbincang-bincang, bercakap-cakap gitu dengan saya ini? Di sini saya merasa lega Bu ya, sangat lega dengan pembicaraan kita tadi. Sesuai dengan tujuan saya mendapatkan ide-ide baru, mendapatkan solusi yang bisa saya segera lakukan atau laksanakan untuk anak-anak di kelas saya. Seperti itu Bu. Ya, Ibu terima kasih, senang sekali sudah dapat mengobrol dengan Ibu hari ini. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup sampai di sini Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Tentu saya akan menunggu cerita selanjutnya, teman-teman dari apa yang sudah rencanakan tadi. Mungkin dapat semangat dulu sampai di sini kita hari ini. Selamat siang.
dulu. Kalau saya juga terima kasih banyak. Oke, baik Bu. Gimana perasaannya tadi setelah coach? Ya, perasaan saya benar-benar sangat luar biasa Pak. Senang sudah bisa mendengarkan percakapan dari istri saya seperti ini. Ini pengalaman pertama ya Bu ya? Iya. Nah, jadi saya juga tadi sudah mengamati proses ibu coaching itu juga sama coachingnya, dan saya senang banget ada beberapa hal yang sudah saya catat dan ingin sekali saya sampaikan kepada ibu. Apakah ibu siap? Siap. Oke, kalau ibu sudah siap kita mulai saja ya Bu ya. Kira-kira yang tadi kan sudah melakukan coaching nih. Iya. Nah, indikator ketercapaian apa saja yang tadi sudah ibu capai? Iya, Bapak. Yang saya sudah indikator pencapaian yang sudah saya lakukan tadi yaitu prinsip coaching kemitraan di sini. Nah, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi saya. Nah, kompetensi inti yang sudah saya lakukan adalah mengenalkan aspek dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti ini. Pas sekali dengan catatan saya, jadi saya juga mencatat hal yang sama dan saya antusias banget. Kenapa saya antusias? Karena saya melihat bahwa ibu sangat betul-betul melakukan coaching yang benar gitu. Dan saya mencatat ini dalam catatan saya ini, ibu sudah memberikan prinsip kemitraan tadi, ibu sudah mampu ibu sampaikan, ibu juga sudah ngobrol yang asik banget dengan coaching, tapi tidak ada tumpang tindih seperti itu. Jadi saya melihat ibu benar-benar pure coaching, dan saya senang banget sebagai supervisor yang melihat itu. Dan saya juga melihat bahwa ibu mampu untuk melakukan proses kreatif di situ. Kenapa saya bilang ibu mampu melakukan proses kreatif? Karena ibu mampu menggali ide-ide dari coaching itu. Jadi ide dari coaching itu bisa berkembang dengan baik pada akhirnya, dan saya merasa bahwa ibu berhasil sekali untuk mengantarkan si coaching ini menuju apa yang ingin dia dapatkan. Dan saya lihat tadi sepertinya dari wajahnya dia sudah sangat tercerahkan gitu. Jadi sudah terlaksana, persyaratan juga sudah terlaksana dengan menggunakan alur tadi yang baik. Jadi secara umum coaching ibu lakukan sudah luar biasa sekali menurut saya ya. Jadi selamatlah, saya ucapkan selamat buat ibu kalau sudah berhasil. Nah, ya ini ada closing statement lah, pertanyaan terakhir dari saya. Dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bapak, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh seperti itu, Bapak. Mungkin saya akan sekali mengeluarkan, ingin sekali mengeluarkan unek-uneknya, kebingungannya yang dihadapi saat di dalam kelas seperti itu, Bapak. Mungkin sesekali saya akan menggunakan teknik stop seperti itu saat melakukan coaching tersebut. Bagus sekali idenya Bu ya. Memang begini Bu, kalau teknik stop itu memang bisa untuk dimaksimalkan Bu untuk membuat si coach ini merasa ibu hadir penuh di situ. Jadi teknik stop ini memang salah satu langkah jitu sih menurut saya juga. Itu langkah jitu yang perlu untuk diterapkan. Jadi saya berharap semoga proses ini nantinya bisa ibu lanjutkan ya secara positif ya. Terima kasih banyak ya Ibu ya, sebuah proses yang sangat luar biasa dan saya bangga banget bisa hadir bersama dengan Ibu untuk menjadi supervisor Ibu pada siang hari ini. Terima kasih Bapak atas segala masukannya. Saya akan melakukan selanjutnya dengan coach saya nantinya untuk melihat perkembangan dari apa menjadi rencana dari coach saya tersebut. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi apa bisa kita akhiri? Iya, bisa Bapak. Terima kasih. Sampai selamat siang, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih Bapak. Oke.